Shalom Ibu Bapak Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di kanal YouTube ini. Mari kita membuka 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita awali dengan berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, tolonglah kiranya kami Bapa supaya sebelum kami membuka firman ini, kami telah terlebih dahulu membuka hati dan pikiran kami, sehingga dengan Roh-Mu yang kudus, firman ini leluasa membaharui kehidupan kami bersama. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Inilah firman Tuhan dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 5. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan datang menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Dia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak Saudara, sekelompok pelayanan kaum bapak atau sekelompok kaum bapak yang sedang melayani, mereka menyeberangi sebuah danau menuju tempat punguan nama paduan suara kaum bapak ini akan beribadah. Tapi karena perahu yang besar ini butuh tenaga yang banyak, dan waktu mereka untuk segera pelayanan sudah dekat, maka harusnya mereka sama-sama mendayung. Tetapi dalam perjalanan ini, tidak semua bapak-bapak ini ikut mendayung dalam perahu besar ini. Yang satu duduk, yang satunya sambil merokok dan sebagainya, lalu ditegur oleh yang lain. Tetapi yang ditegur tidak mengindahkan, lalu datang pula yang satunya lagi yang berpihak pada yang tidak mendayung, berkata, udah kamu gak usah urusin orang, urusin aja diri sendiri dan lain sebagainya. Sampai kemudian yang menegur ini pun ikutan marah, kenapa kamu bilang saya harus urus sendiri, kan kita harus sama-sama. Sampai akhirnya mereka saling marah, saling bertengkar, berkelahilah satu dengan yang lainnya. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak sampai kepada pelayanan, perahu mereka duluan tenggelam. Ibu Bapak Saudara, gambaran ini menceritakan kepada kita bahwa seperti yang disebut oleh Paulus di ayat pertama, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Allah, hamba-hamba Kristus. Kalau dilihat dari bahasa yang dipakai Paulus, itu adalah hamba pendayung. Sama seperti di kisah tadi. Tidak ada kita yang terlalu besar atau terlalu kecil dalam sebuah pelayanan. Kita semua sama-sama pelayan, setara dan satu kelas di hadapan Sang Kapten Agung kita, yaitu Kristus. Sehingga sekali lagi tidak ada hamba yang terlalu besar, tidak ada hamba yang terlalu kecil, semua hanya dapat bertindak sebagai bawahan Kristus, semua hanya mendayung untuk Kristus, dan semua hanya boleh berjalan sesuai dengan irama Yesus Kristus. Maka bergerak dan berhentinya kita
sangat tergantung kepada sang kapten agung kita. Kita tidak perlu mengkaptenkan diri atau kemudian kita menghakimi satu dengan yang lain dalam sama-sama menjadi pelayan-pelayan di hadapan Tuhan. Kita hanya bisa seperti para agenda liturgis dalam sebuah ibadah. Dia hanya bisa membaca yang tersurat, mengatakan apa yang Tuhan katakan. Lebih dari situ kita tidak bisa. Maka kita hanya bisa mendayung sesuai dengan pandangan kita pada sang kapten agung kita, yaitu Kristus. Dan kita hanya bisa melayani manusia kalau kita melayani manusia dengan benar, kalau kita bisa melihat Tuhan secara benar. Konteks yang kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 4 ini adalah karena orang-orang di Korintus mulai menempatkan diri mereka menjadi hakim atas orang lain, menghakimi orang lain. Maka kalau kita lihat dari ayat 1 dan ayat 2 ini, tidak ada yang boleh saling menghakimi. Namanya saling mengoreksi, saling menguatkan, saling mengingatkan, ya. Tetapi kalau kita lihat yang sangat benar-benar ditolak oleh Rasul Paulus adalah bukan kita mengoreksi, memberi masukan, memberi tanggapan, atau mengkritik, itu boleh. Tetapi di ayat 5 dikatakan, janganlah menghakimi. Karena banyak orang bahasanya seperti koreksi, tetapi sebenarnya dia menghakimi. Kelihatan seperti sedang memberi masukan, tetapi sebenarnya dia lagi sedang menjatuhkan. Dia sedang menjerumuskan. Maka kalau kita lihat di sini, apa sih sebenarnya yang paling harus kita lihat dalam pelayanan itu? Di ayat 2 dikatakan, atau bagian dari ayat 1 dikatakan, sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya, itu di ayat 2, dituntut dari pelayan-pelayan demikian itu apa? Hamba yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya itu dari kata pistos, artinya setia dengan gigi. Setia dengan sungguh-sungguh. Setia pada tujuannya. Konsisten, itu hamba yang dapat dipercaya. Bukan berarti dipercaya ini kalau dapat dikasih uang nggak hilang, itu salah satu hal terkecil saja. Tetapi dia setia pada visi Allah, setia pada tujuan Allah, setia dan sungguh-sungguh, konstan dalam perjalanan pelayanannya. Jadi yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang adalah semua ingin menjadi evaluator. Bahkan apa yang kita lihat di ayat 3, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh sesuatu pengadilan manusia. Jadi dia nggak mau memikul beban yang nggak dia harus pikul. Jadi ketika kita dihakimi oleh orang lain, ketika kita melakukan sesuatu yang benar, katakanlah, bagiku itu sedikit sekali artinya. Artinya kalau kita dihakimi dalam kebaikan kita, dalam kebenaran kita, dalam kesetiaan kita, kita harus rela menanggalkan dan tidak harus memikul beban yang seperti itu. Dan lagi kemudian dia katakan di ayat 3, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Tak seorang pun yang boleh jadi hakim. Bahkan kita sendiri jangan menghakimi diri kita sendiri. Yang paling sering dalam pelayanan kan ketika kita bikin ilustrasi yang lucu, tapi kemudian jemaat tidak tertawa, itu kita langsung bisa jatuh pada menghakimi diri sendiri. Oh, berarti saya tidak menarik, oh saya tidak hebat, oh saya tidak bisa mengambil dan merebut perhatian mereka. Bapak Saudara, bukan demikian jalan ceritanya. Kita bisa terus berbenah, kita terus bisa memeriksa dan mendalami, memahami keberadaan dan tugas-tugas pelayanan kita, mengoreksinya dan lain sebagainya. Tapi jangan menjadi membuli diri sendiri, menghakimi diri sendiri. Kenapa? Nggak boleh, karena penilaian kita tetap tidak akan lengkap. Karena ada titik-titik buta dalam pelayanan kita. Karena kita tidak memiliki semua fakta dan hati kita masih berdosa.
Jadi, ibu bapak saudara, apa yang dikatakan di ayat 4, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Artinya orang yang dibenarkan sekalipun masih bisa salah ketika memberi dan melakukan sebuah penghakiman atau apalagi penilaian. Jadi pertama, semua kita hamba, tidak ada yang terlalu besar dan terlalu kecil. Semua kita bisa melayani dengan benar kalau kita melihat Yesus secara benar, Sang Kapten Agung kita. Yang kedua, tak ada yang boleh saling menghakimi, terlebih diri kita sendiri, jangan menghakimi diri sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga, karena Tuhanlah hakim yang benar. Makanya disebut ayat 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, itu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan juga ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Sesungguhnya Tuhan tidak bicara penghakiman dalam rangka untuk menjatuhkan kita, tapi memberikan kita reward, pujian dalam setiap tugas kita. Tetapi kita belajar dari sini. Poin yang ketiga, Tuhanlah hakim yang satu-satunya. Artinya, pertama, jangan hakimi tergesa-gesa. Jangan menghakimi terburu-buru. Oh, jadi berarti boleh dong menghakimi? Boleh. Kapan? Jika Tuhan sudah datang dan hakimnya adalah Tuhan. Yang kedua, kita harus bereskan motivasi kita. Ketika kita bicara kelemahan, kekurangan dalam sebuah pelayanan, kita harus bereskan hati kita supaya jangan jatuh pada ayat 5. Niat kita baik, niat kita tulus, tapi karena motivasi kita untuk menghakimi, maka kita disebut jangan menghakimi. Dan yang ketiga, ini juga kabar penting yang harus kita pelajari, bahwa ternyata pada saat Tuhan datang, yang tersembunyi pun akan kelihatan. Apa yang direncanakan dalam hati akan dibongkar semua. Artinya bahwa selain jangan menghakimi tergesa-gesa, dan yang kedua, bereskan motif ketika menghakimi, dan yang ketiga, kita tidak boleh sembunyi bahwa Anda, saya, kita semua suatu saat akan dihakimi, dan tidak perlu Anda, saya untuk saling menghakimi, karena Tuhan sendirilah hakim. Dan yang terakhir, karena ayat ini ditutup dengan pujian dari Allah, sesungguhnya siapalah kita sehingga kita patut dihormati, dihargai. Tetapi di sini kita belajar, kita boleh beda-beda, kita boleh punya kelemahan dan kekurangan, tapi Bapak Saudara, ayat ini sendiri mau menunjukkan semua punya keunikan, semua punya kelebihan, semua punya bakat, semua punya kompetensi dalam kapasitasnya masing-masing. Maka tiap-tiap orang disebut akan menerima pujian dari Allah. Jadi tidak usah merasa menjadi hakim di luar sidang. Dan yang kedua, ingat satu hal. Orang yang suka mendakwa, maaf ini bukan bahasa pengadilan, bukan di penegak hukum, tapi orang yang suka mendakwa sesamanya, itu biasanya iblis yang bertahta di dalam hatinya. Stop menjadi orang yang merasa paling suci, paling hebat, paling layak dalam hidup Anda. Bro, Anda juga sama seperti saya. Saya pun sama seperti Anda. Kita sama-sama pendayung yang irama kita hanya bisa satu. Ikuti kapten kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa dalam pelayanan, dalam kehidupan beriman, banyak sekali orang yang tergoda menghakimi orang lain. Merasa ketika dia bisa mengatakan kekurangan orang lain, dia seolah-olah lebih hebat, lebih unggul. Padahal dia pun misalnya Tuhan sama buruknya dengan orang yang dia katakan. Bukanlah kami diajarkan untuk tidak boleh saling mengoreksi, tidak boleh saling menguatkan, itu sungguh boleh. Tetapi ketika motivasi kami adalah untuk menghakimi orang lain, kami harus takluk dan tunduk karena Engkaulah satu-satunya hukum hakim dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.